Good day, everyone! First of all, thank you for giving us the opportunity to present our research. My name is Novira Ekekinanti, and in this presentation, I will explain the background and research problem of our study, entitled Analisis Aktivitas Ekonomi dan Kendala Usaha UMKM di Pasar Waihalim, Bandar Lampung. Now, let me begin with the background of this research. UMKM or micro, small, and medium enterprise play an important role in Indonesia economy. They contribute to economic growth, create employment opportunities, and become a sort of income for many families. One of the center of UMKM activities is traditional market. In this study, we focus on Pasar Waihalim in Bandar Lampung, where various business such as grocery store, traditional cake sellers, and food vendors operate every day. However, in running their business, many traders face several challenges. One of the main issues identified in our study is the increase in the price of plastic packaging. Plastic packaging is an essential business necessity because it is used to wrap product and support daily transaction. In addition, traders also face rising raw material price, increasing transportation costs, and stronger business competition. This condition increase operational costs and can affect the sustainability of their business. Therefore, we conduct this research to understand the condition of UMKM in Pasar Waihalim, identify the impact of rising plastic packaging price on business activities, and examine the effort made by traders to overcome this challenge. Next, I would like to explain the research problem of this study. There are four main research problems. First, what is the condition of UMKM operating in Pasar Waihalim, Bandar Lampung? Second, how does the increase in plastic packaging price affect the business activities of traders? Third, what challenges are faced by UMKM owners in running their business? And fourth, what efforts have been made by traders to overcome the increasing operational costs? This research problem become the basis for our observation and interview with 10 UMKM traders in Pasar Waihalim. Thank you. That's all for the background and research problem section. The next part of the presentation will be continued by my teammate. Tujuan dari penelitian yang dilakukan mengenai dampak kenaikan harga plastik kemasan terhadap UMKM di Pasar Waihalim, Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi UMKM yang masih beroperasi di pasar tersebut, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai karakteristik dan aktivitas usaha para pedagang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan harga plastik kemasan terhadap kegiatan usaha pedagang, terutama terkait biaya operasional dan keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya, penelitian ini berupaya mengidentifikasikan berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Tujuan terakhir adalah mengetahui upaya atau strategi yang dilakukan oleh para pedagang dalam menghadapi peningkatan biaya operasional usaha akibat kenaikan harga plastik kemasan, sehingga perusahaan tetap dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Terdapat beberapa konsep teori yang menjadi landasan penelitian. Yang pertama yaitu UMKM. UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha berskala kecil yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. UMKM menjadi objek utama penelitian karena merupakan sektor yang paling merasakan dampak perubahan biaya produksi. Yang kedua yaitu inflasi. Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga plastik kemasan dapat dikaitkan dengan inflasi karena berpengaruh terhadap meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Yang ketiga yaitu biaya produksi, merupakan seluruh pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dalam penelitian ini, plastik kemasan termasuk salah satu komponen biaya variabel yang dapat mempengaruhi total biaya produksi pedagang. Yang keempat yaitu pasar tradisional,
merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi secara langsung melalui proses tawar-menawar. Pasar Wehalim sebagai lokasi penelitian termasuk dalam kategori pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dan tempat beroperasinya banyak pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam tanpa menggunakan data angka. Lokasi penelitiannya bertempat di Pasar Wehalim, Bandar Lampung, sebuah pasar rakyat yang menjadi pusat aktivitas UMKM di wilayah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2026 dengan melibatkan 10 pedagang UMKM sebagai sampel penelitian. Berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pertama, observasi. Kami mengamati langsung aktivitas ekonomi yang berlangsung di Pasar Wehalim. Kedua, wawancara. Kami melakukan wawancara langsung kepada para pedagang UMKM dengan panduan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Ketiga, dokumentasi. Kami mengambil foto sebagai bukti kegiatan sekaligus pelengkap data penelitian kami. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, diperoleh beberapa temuan penting. Pertama, aktivitas perdagangan di Pasar Wehalim berlangsung cukup ramai dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa pasar masih menjadi pusat kegiatan ekonomi yang penting bagi masyarakat sekitar. Lalu yang kedua, sebagian besar pedagang telah menjalankan usahanya selama beberapa tahun dan menjadikan usaha tersebut sebagai sumber pendapatan utama keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan ekonomi para pedagang. Lalu yang ketiga, para pedagang menghadapi berbagai tantangan, terutama adanya kenaikan harga baku, plastik kemasan, dan biaya transportasi. Kenaikan biaya tersebut menyebabkan meningkatnya biaya operasional usaha sehingga berdampak pada keuntungan yang diperoleh pedagang. Oleh karena itu, para pelaku UMKM perlu menerapkan strategi yang tepat agar usahanya tetap berjalan dan berkembang di tengah meningkatnya biaya operasional. Pada slide ini ditampilkan karakteristik responden penelitian yang terdiri dari 10 pedagang UMKM di Pasar Wehalim. Responden dibagi menjadi 3 jenis usaha, yaitu pedagang sembako sebanyak 4 orang, pedagang kue pasaran sebanyak 3 orang, dan pedagang makanan tradisional sebanyak 3 orang. Berdasarkan dari data tersebut, dapat diketahui bahwa pedagang sembako merupakan kelompok responden terbanyak dalam penelitian ini. Pemilihan responden yang beragam bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kondisi usaha UMKM di Pasar Wehalim. Selanjutnya kita akan membahas dampak kenaikan harga plastik kemasan. Plastik kemasan merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kegiatan perdagangan, terutama bagi pedagang makanan dan minuman maupun UMKM. Kemasan digunakan untuk menjaga kualitas produk dan mempermudah proses penjualan. Ketika harga plastik mengalami kenaikan, biaya operasional para pedagang juga ikut meningkat karena mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli kemasan. Akibatnya, pedagang biasanya melakukan penyesuaian seperti menaikkan harga jual produk atau mengurangi penggunaan plastik agar pengeluaran tetap terkendali. Kondisi ini termasuk dalam cost
push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Jadi, kenaikan harga plastik kemasan dapat berdampak pada meningkatnya biaya usaha dan mempengaruhi harga yang dibayar oleh konsumen. Pada bagian ini, kita membahas berbagai kendala yang dihadapi pedagang serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Beberapa kendala utama yang sering dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku, kenaikan harga plastik kemasan, meningkatnya biaya transportasi, persaingan usaha yang semakin ketat, serta keterbatasan modal usaha. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pedagang dapat melakukan beberapa upaya, seperti mengurangi penggunaan plastik yang berlebihan agar biaya lebih efisien, menyesuaikan harga jual secara bertahap, dan menghemat biaya operasional. Selain itu, pedagang juga perlu menjaga kualitas produk dan pelayanan agar pelanggan tetap percaya dan loyal. Menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan juga menjadi strategi perhitungan untuk mempertahankan usaha di tengah berbagai tantangan ekonomi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pedagang dapat terus menjalankan usahanya secara berkelanjutan meskipun menghadapi kenaikan biaya dan persaingan yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, UMKM di Pasar Wai Halim masih aktif dan berperan penting dalam perekonomian. Kedua, kenaikan harga plastik kemasan telah meningkatkan biaya operasional pedagang. Kendala utama yang dihadapi antara lain adalah bahan baku, plastik, transportasi, persaingan, dan modal. Meski demikian, para pedagang telah melakukan berbagai upaya adaptasi agar usaha mereka tetap dapat berjalan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pedagang dan pengelola pasar dan pemerintah untuk menjaga kestabilan usaha. Nah, berdasarkan kesimpulan tersebut, kami memberikan beberapa saran bagi pedagang. Disarankan untuk menerapkan pencatatan keuangan, memilih kemasan yang ekonomis dan ramah lingkungan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar. Bagi pengelola pasar dan dinas perdagangan, disarankan untuk meningkatkan informasi harga, memberikan pelatihan manajemen usaha, kemudian mendorong digitalisasi pembukuan, kemudian beserta memudahkan akses pembiayaan bagi pemerintah daerah. Disarankan untuk mendukung stabilitas harga, memperdayakan UMKM, menggandakan operasi pasar murah, memberikan subsidi kemasan serta bantuan modal usaha. Dan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian, menambah jumlah sampel, serta menggunakan metode yang lebih beragam agar hasil penelitian lebih komprehensif dan representatif. That concludes our presentation. Thank you very much for your attention. We welcome any question or discussion.